bersamamu Tuhan. Haleluya.
Biarlah kita
semua daripada Dia. Marilah hari ini kita persembahkan puji-pujian kita dengan segenap hati kita undang bangkit berdiri. Karena kita tahu kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan lakukan setiap perkara yang besar. Kita akan melihat mujizat dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita.
gitu. Tapi ternyata itu ditahannya lama sekali, jadi kayak hampir 3 bulan barang itu ditahan terus. Aduh, bayangkan kalau saudara beli barang harusnya datang 1 bulan, 3 bulan gak datang. Saya itu nanti dikira penipu ya. Nah tapi ya itu puji Tuhan, orangnya itu nggak ada satupun yang marah sama saya. Itu pertolongan Tuhan yang pertama ya. Jadi saya kalau orang lain yang jualan gitu katanya, saya sudah dimarahi sama pembeli saya ini gimana gitu ya. Mereka sudah marah-marah ke orang yang ngirim jasa kirimnya itu, mereka sudah sangat marah-marah karena ya itu mereka dihina-hina sama pembelinya. Kamu penipu ya gini. Tapi itu sama sekali tidak terjadi sama saya ya, walaupun barang yang saya jual itu banyak sekali yang ketahan waktu itu, tapi tidak ada orang yang menghina-hina saya, nggak ada yang marah-marah, nggak, bahkan orang lain itu dibilang ada yang harus kamu aku kembalikan, kamu penipu gitu. Tapi satu pun nggak ada yang gitu sama saya ya. Itu puji Tuhan, pertolongan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, saya tuh sudah takut, itu barangnya katanya kalau sudah lama ditahan itu bakalan itu udah nggak mungkin kembali ya. Jadi ada resiko lagi itu disita selamanya, ya sudah hilang dan saya harus ganti rugi segitu banyaknya ya. Saya nggak mampu ya. Jadi saya pusing, waduh, saya berdoa terus sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong Engkau pasti bisa, tolong saya kalau barang itu supaya nggak sampai hilang, nggak sampai ditahan. Dan mukjizatnya betulan ya saudara-saudara, akhirnya setelah nunggu hampir 3 bulanan, akhirnya semua barang itu ada, nggak ada satupun yang hilang. Saya benar-benar nggak rugi, 0 rupiah pun saya nggak rugi sama sekali. Nah itu benar-benar Tuhan yang tolong, sampai Tuhan itu bantu saya dari pembelinya mau terus percaya. Bahkan saya sudah saya nggak mau jualan lagi aja deh gitu ya, saya takut gitu ya. Tapi malahan orang-orangnya itu yang minta saya, ayo kamu jualan lagi aja gitu. Jadi ya itu puji Tuhan, Tuhan itu sangat-sangat menolong saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya nggak punya Tuhan, pasti itu sudah kacau dari pertama. Tapi
Tuhan akan tunjukkan dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa, sehingga kami boleh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu. Kau sucikan urusan kami, tenangkan hati jiwa roh kami untuk mendengar untuk kebenaran firman-Mu dan untuk siap melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan berkenan di hadapan hadirat Allah. Dan Kau berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan pelayanan. Kau berkati rumah tangga mereka. Kau berkati pekerjaan mereka. Kau berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan ibadah ini sampai berakhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau pakai pelayanan mereka, urapi dengan Roh Kudus dan kuasa-Mu. Jamah anak-anak ini Tuhan, supaya sejak kecil mereka menaruh harap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau pelihara mereka, Kau berkati mereka, Kau berikan lagu di kepandaian dalam studi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa permohonan kami kepada Allah Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Menghadirkan sorga. Apa itu sorga? Masih ingat ayat-ayatnya ya? Ini tidak ditulis ayat-ayatnya, soalnya ayat-ayatnya harus sudah hafal. Ayo dihafalkan ya. Apa itu sorga? Sorga itu di dalam Roma 14 ayat 17 itu sorga ya. Sorga itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Roma 14 ayat 17. Apa itu sorga? Sorga itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu sorga. Itu tugas kita sekarang ini. Kita masih di dunia. Tugas kita adalah menghadirkan sorga. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo sudah tanggal 19 ya, 19 Januari 2025. Kita mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan nyata dalam hidup kita. Allah benar-benar nyata dalam hidup ya. Saya sendiri waktu tanggal hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 8, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu tanggal 8 tuh saya sendiri baru tahu rasanya tidak bisa bernafas. Itu baru tahu ya, betul-betul tidak bisa bernafas ya. Sampai saya bilang sama Bapak Gembala, rasanya kok sing sekali ini wayane pergi rumah sakit ya, karena tidak bisa nafas. Saya baru tahu rasanya tidak bisa nafas ya, baru tahu itu ya. Bapak Gembala ini punya istilah kalau ke rumah sakit itu, istilahnya Bapak Gembala itu diedel-edel. Katanya Bapak Gembala, wis siap ta? Wis siap diedel-edel. Akhirnya ya Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa tanpa diedel-edel. Maksudnya dipasang-pasangi alat itu loh ya, untuk alat bantunya. Tuhan tolong, itu tanggal 8 ya. Ternyata masih bisa bernafas sampai tanggal 19 ya. Masih diberi nafas lagi 11 hari. Haleluya. Tuhan itu baik ya. Berarti masih punya tugas. Apa tugasnya? Menghadirkan sorga ya. Kemana-mana kita harus menghadirkan sorga. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau ketemu kebenaran itu selalu bicara firman, itu kebenaran. Jadi firman ada 773692 kata. Satu buku ini 66, terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, 31.102 ayat bahasa Inggris ya, 33167 ayat bahasa Indonesia. Itu kita hadirkan, itu ada kuasanya ya. Menghadirkan sorga.
kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Damai sejahtera itu bicara tentang iman. Kebenaran itu bicara tentang firman, kasih karunia. Damai sejahtera itu iman, kasih Allah ya. Berselubungkan matahari, damai sejahtera. Haleluya, damai dengan Allah, damai dengan sesama. Hubungan kita dengan Allah itu bisa dilihat dari hubungan kita dengan sesama ya. Kelihatan banget bagaimana hubungan kita dengan sesama itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, kita itu kalau lihat manusia sesama itu nggak ada itu yang namanya jengkel mangkel pegel itu nggak ada. Yang ada adalah kasih Allah. Terus doa, bisa melihat dengan cara pandang Allah ya. Haleluya, penuh kasih ya, damai. Kemana-mana itu terus berdoa, isinya damai ya. Terus jadi berkat. Jadi berkat itu bukan hanya uang ya. Mungkin perlu mendengarkan, perlu memperhatikan. Dan sukacita, sukacita itu bicara tentang persekutuan kita dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ya, itu saya dari kecil diajar ya, mulai mbah saya ya. Kita kalau punya wajah ini jangan istilahnya itu besengut terus ya. Kita itu harus penuh sukacita. Saya lihat satu orang yang wajahnya itu terus senyum ya, penuh sukacita. Sukacita bukan dari diri kita, tapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya, tidak dibuat-buat, itu mengalir karena hati penuh firman, hati penuh kasih, hati penuh Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Roh Allah itu ada di dalam kita, kita ini bait Allah. Jadi masalah apapun tidak ada yang bisa menghabiskan rasa sukacita, rasa syukur kita. Yang ada hanya sukacita, syukur ya, sejak kita ditebus. Apa itu sorga? Apalagi kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Apalagi ayo, masih hafal apa itu sorga? Ayo dibaca 1 Korintus 4:20 itu sorga ya. Ini memang tidak ada ayat-ayatnya karena ayat-ayatnya langsung keluar sendiri. 1 Korintus 4 ayat 20 itu sorga. Apa itu sorga? Sorga itu tidak ngomong tok ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kuasa kerajaan Allah 1 Korintus 4 ayat 20, hidupnya itu ada kuasa. Tadi sudah disaksikan ya. Kita memiliki kuasa Allah. Kuasa firman ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Itu harus nyata dalam hidup kita ya. Coba diperiksa hidup kita. Apakah kita itu kemana-mana menghadirkan sorga? Allah benar-benar nyata dalam hidup kita. Haleluya. Punya kuasa kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita punya kuasa, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Coba diperiksa hidup kita ya. Hidup ini diperiksa. Firman Allah itu bukan hanya teori-teori saja, tapi hidup kita sehari-hari. Masih ingat lagu kuno? Suasana sorga turunlah ya, tahu ya? Suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu. Lagu kuno itu enggak banyak kata-katanya ya, cuman gitu terus diputer. Suasana sorga turunlah, terus diputer itu. Saat kita berbakti itu apa seminggu sekali?
Apa hari Minggu aja ada lagunya ya. Wong dino Minggu ora ya. Berbakti itu 1 hari 24 jam itu berbakti. Nafas itu contohnya di nafas ya. Jadi waktu ndak bisa nafas itu tahu rasanya ya. Jadi kalau kita hubungan kita juga ndak benar sama Tuhan, seperti orang megap-megap, ndak bisa nafas gitu. Harus pakai alat bantu dan lain sebagainya. Haleluya. Sebetulnya anak Tuhan tuh sudah ndak perlu minta macam-macam. Kalau kita bisa nafas ya, bisa buang air kecil, bisa buang air besar, permisi bicara, bisa ngentut ya. Ngentut itu bukan perkara kok ngentut setan ya. Kalau habis operasi itu ditunggu itu ya. Itu angin yang ditunggu itu. Harganya seharga operasi ya. Habis melahirkan tanpa operasi pun saya habis melahirkan ditanya mesti sama susternya, sudah buang angin belum ya. Kalau belum kita kena air aja enggak boleh. Kalau sudah baru air sedikit-sedikit ya. Ada tahapan-tahapan. Haleluya. Hidup kita itu harusnya penuh syukur. Hanya syukur isinya. Yang saya sering ingatkan adalah bumi yang sedang berputar tapi kita bisa diem ya. Orang-orang di ruang angkasa itu mereka kesulitan, enggak bisa diem tau, mau segala kesulitan, mau minum airnya muncrat-muncrat, harus ada alat-alatnya semua. Kita semua bisa terletak rapi ya. Tuhan atur semua, Tuhan tuh ngatur semua tanpa kita sadari, Tuhan atur semua. Tapi anak Tuhan tuh banyak tuntutan ya. Saya dengar macam-macam ya, dan banyak yang salah kaprah ya. Ada kesaksian yang bilang katanya gini, saya beli duku tak oker-oker diamui sama yang jual, tak oker-oker lagi diamui, tak oker-oker lagi diamui. Sudah oker-oker 3 kali nggak jadi beli ya. Akhirnya dia masuk motor, hatinya pegel. Saya mikir ini sakjane sing keliru sing siapa ya? Siapa yang di sini kalau beli duku dieker-eker? Jangan ya, kasihan bapaknya. Bapaknya itu sudah noto bagus-bagus kok dioker-oker. Sudah oker-oker 3 kali ndak beli lagi ya. Tapi masih mangkel lagi ya. Masuk mobil masih mangkel. Masih mangkel terus ngomong, Tuhan tolong Tuhan hilang ono mangkel saya. Saya ini bingung ya. Makanya saya pesen apa? Baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Jadi tidak salah kaprah ya. Manusia ini sering salah kaprah. Dia merasa bapaknya yang salah, dia yang benar. Tuhan ampuni bapaknya, Tuhan beri saya saya ini mikir sakjane lho sing salah lho sapa ya. Kalau dia jualan aja ya dia enggak seneng tau kalau dia kira-kira ya mau beli ya. Puji Tuhan ya, kalau saya sampai saat ini kalau beli macam-macam ya sama bapaknya malah dipilihkan yang bagus, malah enggak dikasih harga mahal. Soalnya malah enggak pernah ngenyang, enggak pernah mele ya. Kalau belanja sama ibu-ibu di sini, ibu-ibu sampai tanya, "Pak, ya ambil Bu Hendri kok enggak mbok tawarno ya, kok enggak pakai harga mahal, kok mbok pelekno sing apik ya." Bapaknya ngomong, "Lah Bu Hendri gak pernah mele, gak pernah ngenyang, ya tak pelekno sing apik, ya tak kei harga langsung sing harga gak dinyang, wong Bu Hendri gak pernah ngenyang ya. Nek sampean ngenyang ya tak kei harga 2.000 sakjane 1.000, gak urung sampean ngenyang ya 1.000, ya dadine ya 1.000 ya." Apakah kita bisa menghadirkan sorga sampai orang lain tuh bisa membaca kehidupan kita? Haleluya. Jadi jangan dibalik-balik ya, jangan salah kaprah. Kita itu harus kemana-mana itu kita Kristen. Kristen itu Kristus ya. Penuh pengorbanan. Haleluya. Allah benar-benar nyata dalam hidup. Mana ayatnya? Kalau Allah benar-benar nyata dalam hidup. Ayo sambil dihafal ya, nanti kalau keluar YouTube-nya dinyalakan lagi, nanti keluar ayat-ayatnya dan lain sebagainya, belajar ya. 2 Korintus 3. Haleluya.
Allah benar-benar nyata dalam hidup. 2 Korintus 3. Kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Apa artinya pelayan perjanjian yang baru? Artinya adalah kita ini harus membagikan kasih karunia yang sudah kita terima. Haleluya, kita ini sudah terima sorga, sudah terima kasih karunia. Sudah, tidak usah bingung yang lain. Kita sudah punya sesuatu yang lebih besar. Rasanya tidak cocok ya kalau orang sudah punya sorga, di dunia masih rebutan warisan, bingung warisan. Itu sedang lupa kalau sudah punya rumah di sorga ya. Kita itu punya rumah di sorga. Cara pandang kita lihat orang, tidak sedikit-sedikit nyelatu orang ya. Kita bisa tahu kalau ada mobil misalnya ngebut-ngebut dan lain sebagainya, oh mungkin dia sedang perlu ya. Kita bisa lihat pakai caranya Tuhan ya. Barusan ini Bapak Gembala karena sudah tua ya, beli pulsa keliru ya. Saya mikirnya gini, oh mungkin orang itu lagi perlu pulsa dan waktu nggak punya pulsa, nggak punya uang buat beli ya. Kalau yang keliru ya tetap harus belajar, nggak sampai keliru. Tapi kalau sudah keliru, kita mikirnya ya mungkin dia lagi perlu ya. Jadi kita tuh bisa melihat pakai caranya Tuhan, penuh kasih dan lain sebagainya, nggak gampang nyelatu ya. Haleluya. Kita adalah pelayan perjanjian baru. Allah benar-benar nyata dalam hidup. Ayatnya mana? Gampang ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Itu Allah benar-benar nyata dalam hidup. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Haleluya. Kalau kita sedang beli sesuatu, kalau kita bayar lebih, itu sebetulnya bukan kita ya. Ya dia dikasihi Tuhan ya. Dan lewat kita. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Perhatikan di sini, titik, koma, tidak. Satu kata aja, tidak, koma. Ini ya, Allah benar-benar nyata dalam hidup. Kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Sudah, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Ditambahi, ya kita andil lah Bu Henry, 1% andil. Dadah ya. Tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Ini coba dibaca. Kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau kita bisa bersyukur dan lain sebagainya, itu pekerjaan Allah. Sekarang jantung kita sekarang di dalam ini berdetak. Saya punya andil Bu Henry 1% aja untuk goyangkan jantung. Ada? Nggak ada apa-apa ya. Waktu kita nggak bisa nafas tuh mangap ya, memang betul-betul enggak bisa. Meskipun saya andel 10% ya enggak bisa. Oh memangnya enggak bisa nafas, betul-betul buntu, dua-dua buntu. Pakai mulut itu ternyata enggak nututi, beda sama pakai hidung ya. Mulut saya sudah saya buka, sudah ngeluarin udara dari sini supaya muter, enggak bisa. Nah, ini saya cerita masih mengkorek gitu. Saya usaha 10%, pakai usaha saya enggak bisa ya enggak bisa. Cuman haleluya, haleluya. Hanya itu. Kesanggupan kami adalah, coba 2 kata ini disebutkan, 1, 2, 3. Pekerjaan Allah. Ayo katakan, pekerjaan Allah. Allah itu firman. Firman yang bekerja di dalam kita. Kita bisa semua itu bukan kebaikan kita, bukan kegagahan, kekuatan kita, bukan andil kita. Kita harus rendah hati, ngakui
rendah hati, lemah lembut, jiwanya tenang, tidak ada sombongnya, ya. Haleluya, haleluya. Ini Allah benar-benar nyata dalam hidup. Haleluya. Sekarang nomor 1, nak. Kita masuk nomor 1. Nomor 1 adalah mempercayai Allah dengan segenap hidup. Yo, ayatnya mana? Saya tidak cantumkan karena di sini sambil ulangan ya, sambil menghafalkan ayat. Mempercayai Allah dengan segenap hidup. Saya sendiri juga tidak nulis di sini, saya keluarnya di sini, menghafalkan di sini. Ayo dihafalkan, mana ayatnya? Mempercayai Allah dengan segenap hidup. Saya dapatnya baru tadi pagi-pagi ya. Saya duduk di sini, saya doa, Tuhan sendiri yang bicara. Ayo dibaca Matius 4 ayat 17 ya. Matius 4 ayat 17. Saya baru ngerti itu artinya seperti itu ya. Nanti Tuhan sendiri yang bicara, nanti ditambah-tambahkan sama Tuhan. Matius 4 ayat 17, khotbahnya Tuhan Yesus itu cuma satu isinya, bertobatlah. Bertobatlah itu percayalah. Itu artinya bertobatlah. Percayalah itu artinya adalah mempercayai Allah, mempercayai firman. Orang yang percaya firman ya baca firman. Kenapa kok tidak baca firman? Mereka tidak percaya kalau firman itu bisa kerja. Firman itu bisa kerja ya. Saya sama Bapak Gembala ini tinggal berdua ya. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, ayo doa buat anak, mantu, cucu, besan, jemaat, doa ya. Katanya burusin orang-orang itu banyak yang sambat, katanya saya sakit kok tidak disambangi sama Bu Henry ya. Saya bilang kalau tak sambangi itu tambah mengurangi waktu mereka untuk berdoa ya. Saya ini biasanya punya pikiran sendiri. Kadang saya pernah nyambangi di rumah sakit. Jatahnya dia yang di rumah sakit dikasihkan saya semua. Mungkin malah sungkan tidak ada yang dibawakan. Jadi jatah yang dia jaga di rumah sakit itu dibawakan saya semua. Lah itu loh sebabnya saya tidak mau marani itu seperti itu. Saya cuma doa ya supaya tidak tambah ngerepot. No. Saya doa buat saya pun ke anak yang dekat yang ada Diamond ini. Kalau Vindo tidak bilang ma kesini, saya tidak ke sana. Kan anak itu punya kerepotan sendiri-sendiri ya, yang kita tidak ngerti ya. Saya juga tidak pernah telepon, karena kenapa saya tidak pernah telepon? Kalau dia lagi nyetir, kalau lagi di pom bensin, nanti kalau ditelepon kan repot ya. Jadi saya bilang doa ya. Ini di Sydney juga ada badai macam-macam ya. Kilatnya itu sampai banyak pohon itu sampai roboh, ada yang meninggal kena pohon roboh. Karena pohonnya besar roboh sampai tanahnya itu keangkat. Kita di sini bisa apa? Nyambangi ke sana. Ya. Bapak Ibu semua ya, Ferry semua di kerjaan kita itu punya tugas. Satu hari doanya berapa jam Bu Henry? Satu hari berapa jam? 24 jam. Lu enggak tidur Bu Henry? Tidur enggak apa-apa ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 itu tidurnya berjaga ya. Adik saya tiap mau telepon tanya, "Dia mau telepon jam segini bisa?" Bisa ya, bisa semua bisa. Loh dia enggak tidur. Ya tidurnya itu bisa tidur, bisa melek ya. Tidurnya berjaga. Enggak usah bingung mendapat pendapat manusia harus tidur sekian jam nanti sakit. Enggak usah bingung. Tuhan itu jaga kita ya. Haleluya. Kita ini kadang sudah dicuci otak, tidur harus berapa jam, makan harus ya ada aturan-aturannya ya. Terus bingung kalau enggak makan, bingung, enggak tidur, bingung. Ada yang enggak bisa tidur, aduh kok enggak bisa tidur. Ya enggak usah bingung, enggak bisa tidur ya sembahyang, baca firman. Berarti saat enggak bisa tidur itu kalau saya lagi enggak bisa tidur, berarti saya tahu itu waktunya berjaga. Ada yang perlu didoakan meskipun kita tidak ngerti ya. Bisa ya pakai caranya Tuhan ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah, bertobat itu artinya percaya. Dimulai dari Eden. Ya wis percaya, wis enggak usah pakai tanya ya. Orang percaya itu enggak banyak tanya. Semua boleh dimakan, yang ini enggak boleh dimakan. Loh, apa oh Tuhan kok enggak boleh dimakan? Lah, itu artinya enggak percaya. Wis percaya aja. Orang tua kalau merintahkan saya ya, saya sampai papa mama saya meninggal dua-dua, saya enggak pernah tanya sama papa. Papa itu sakjane urusannya apa sih kok sampai masuk penjara, itu apa sih, sebabnya apa? Saya enggak tanya. Saya diperintahkan ya saya jalan. Nih kamu harus ngurus gini, saya jalan. Saya enggak pakai tanya, ini kenapa kok saya yang harus ngurus ya? Orang papa yang salah kok saya yang harus ngurus? Ya biar anaknya papa yang nggarai papa salah itu yang harus ngurus ya. Kok ketiban saya yang enggak melok apa-apa? Enggak banyak tanya. Haleluya. Tuhan bilang semua boleh dimakan, yang ini enggak boleh dimakan. Ya wis nurut toh ya. Sama setan itu sudah kalah, yang ada cuma tipu daya. Tuhan tuh enggak kepingin kamu pinter seperti Tuhan. Oh iya ya, Tuhan ternyata elek ya. Aku enggak boleh makan supaya enggak pinter. Nah, enggak percaya. Sebab itu Tuhan bilang apa? Bertobatlah, percayalah. Mempercayai Allah dengan segenap hidup, 1. 2 apa? 2 menyerahkan diri pada kehendak Allah. Sesudah percaya, kita itu menyerahkan diri pada kehendak Allah. Mana ayatnya menyerahkan diri pada kehendak Allah? Matius 17 ayat 5. Itu menyerahkan diri pada kehendak Allah. Haleluya. Matius 17 ayat 5. Apa artinya menyerahkan diri pada kehendak Allah? Ini, telinga ini. Dengar itu nurut, menggenapkan seluruh kehendak Allah ya. Itu ada lagi ayatnya di Matius 3:15. Kita ambil yang ini. Itu loh, dengar, tirai di situ sudah tidak ada, karena tirai sudah sobek waktu Tuhan Yesus mati. Di situ sudah tidak ada tirai, ya. Tirai sudah sobek, itu sudah tidak ada, sudah jadi satu. Dengar, Tuhan Yesus itu sampai mati, ya. Tirai itu sobek, tirai itu dirinya sendiri. Tuhan Yesus sudah korban mati buat kita. Saya sampai sering bilang gini, kita itu terima anugerah. Apa anugerah? Mestinya kita itu tidak selamat jadi selamat, itu anugerah. Itu anugerah. Mestinya kita ini tidak selamat, mestinya kita itu binasa. Tapi kita selamat, kita tidak layak, itu anugerah. Dan tidak hanya anugerah, kita terima rahmat. Tuh Bu Hendy, bedanya anugerah sama rahmat apa? Rahmat, ingat Bu Asya? Turun dari salib, lagu kuno ya, lagunya Upa saya. Rahmat terlampau ajaib. Apa itu rahmat? Rahmat itu gini, kita mestinya dihukum tapi tidak dihukum, itu rahmat. Kita mestinya terima hukuman tapi kita tidak terima hukuman, itu rahmat. Kalau anugerah itu kita mestinya tidak terima, itu namanya anugerah. Kita tidak layak tapi kita terima, itu anugerah. Kita terima anugerah, kita terima rahmat. Itulah namanya kemuliaan. Anugerah sama rahmat digabung itu namanya kemuliaan. Tadi sudah disaksikan ya. Semua sudah disaksikan. Kita itu menerima kemuliaan yang kita persembahkan untuk Bapa di sorga. Haleluya. Matius 17 ayat 5 dikatakan ini, firman-Nya Allah Bapa, dimulai dari Allah Anak ya. Semua gandeng dengan 2 Korintus 13 nanti. Firman-Nya Allah Anak, bertobatlah, percayalah. Firman-Nya Allah Bapa, dengarkanlah. Itu artinya taatlah ya. Matius 17 ayat 5, menyerahkan diri pada kehendak Allah itu mendengar, taat.
Karena percaya jadi taat, gabung semua, nanti gabung semua jadi satu ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini bicara tentang iman ya. Dengarkanlah dia. Perintahnya Allah Bapa itu cuma satu, dengarkanlah dia. Haleluya. Dengarkanlah itu taatilah, nuruto ya. Habis percaya taat, bertobat percaya, dengerno taat nurut ya. Semua. Jadi kita kalau denger ya, waktu minggu sore, minggu lalu saya denger ya, coba bagi berkat buat Bapak itu ya. Saya bilang, Bapak Gembala, saya sampaikan ya, karena saya sendiri tidak pegang apa-apa ya. Dengar. Kita harus dengar, taat. Kenapa orang tidak bisa dengar? Karena kalau dengar, aku dewek ya kurang ya Tuhan ya, bantah. Lama-lama Tuhan tidak ngomong ya. Ada lagi yang ngomong, dia punya lebih banyak dari aku ya, aku dewek tidak punya, dia sudah punya, kenapa kok aku harus ngasih dia? Dia itu anaknya kaya-kaya ya. Mikirnya itu gitu ya, tidak dengar perintah Tuhan. Haleluya. Mari belajar ya, berjalan bersama Heno itu artinya terus dengar, cocok dengar, mesti apa itu dengar, tidak pakai pikirannya sendiri, tidak usah lah. Coba kita belajar ya, dengarkanlah dia, itu menyerahkan diri pada kehendak Allah. Waktu Allah anak harus menanggung dosa seluruh dunia dengan cara yang sangat menyakitkan. Di salib itu terkutuk ya, tergantung antara bumi dan sorga. Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini, karena tidak kuat ya. Harus terpisah dari Bapa, karena anak ini tidak pernah terpisah dari Bapa. Tapi waktu Tuhan Yesus harus menanggung dosa, dosa tidak bisa jadi satu dengan Allah Bapa. Jadi waktu itu Allah anak sempat terpisah dengan Allah Bapa. Eloi Eloi lama sabatani, ya Bapa Allah, jangan tinggalkan aku. Kehidupan yang terpisah dari Allah itu kehidupan yang tidak pernah mendengar, tidak merasakan damai, dan isinya kalau lihat orang mek pegel, nyelatu ya, pakai cara pandang sendiri. Coba diperiksa sendiri-sendiri. Kita itu kalau lihat orang isinya apa, timbul doa atau timbul apa kalau lihat orang ya. Jadi jangan nyelatu. Misalnya ada orang tuanya yang meninggal, dia nangis-nangis nyelatu. Kayak orang dunia aja, orang tuanya meninggal nangis-nangis. Oh, ditinggal orang tua itu ya berat loh ya. Manusia ini serba salah. Ada lagi yang orang tuanya meninggal, anaknya tidak nangis. Orang tuanya meninggal kok tidak nangis, cek nemene loh. Sing betul sing di ya. Kalau nangis katanya kayak orang dunia tidak percaya Tuhan aja kok nangis-nangis ya. Jangan banyak komen ya. Kemarin saya sempat ada orang tua yang meninggal, anaknya nangis ya. Saya bisa mengerti, tidak banyak komen. Ada nih kayak tidak percaya Tuhan aja nangis-nangis. Nanti kalau tidak nangis, toro tidak cinta orang tua nih, tidak nangis belas itu. Repot Pak ya. Jangan banyak komen ya. Saya hanya menguatkan ya. Saya mendengar pembacaannya, mulai sakitnya dan lain sebagainya ya. Kadang orang hanya nyelatu, itu kok enggak mati-mati sakitnya panjang gini. Jangan banyak komen ya. Tuhan itu punya cara yang kita tuh enggak ngerti ya. Ada yang matinya gampang, kok mati aja gampang ya. Enggak ada waktu buat perbaikan loh. Salah kabeh ya. Kalau enggak mati-mati, sakit kok enggak mati-mati, sing bener sakjane sing endi ya. Haleluya. Kita terus lihat Tuhan pengen, caranya Tuhan itu banyak yang tidak kita ngerti. Terima saja, percaya loh.
taat toh, denger toh, bertobat percaya, dengar taat. Dan yang nomor 3, melayani Allah melalui hubungan dengan sesama. Jangan kita bilang melayani Allah kalau hubungan dengan sesama itu aja tidak baik ya. Haleluya. Saya sekarang dicintai loh sama tetangga muka ini. Dia makan satu piring aja ingat saya ya. Haleluya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Melayani Allah itu bukan cuma bangun gereja besar, jemaatnya banyak, pinter khotbah dan lain sebagainya. Bukan itu. Hubungan kita dengan sesama bagaimana? Sama ini geger, sama itu geger, sama ini ndak enak, sama itu ndak enak, atau sama semua enak, sama semua penuh kasih. Melayani Allah dengan melalui Allah itu firman ya. Jadi jangan kemana-mana dalam Matius gini, ndak usah ngomong gitu, ndak usah ya. Percaya gini-gini, ndak usah. Tambah bencekno kalau ngomong seperti itu ya. Hidup kita bisa dilihat enggak? Haleluya. Jangan ngomong Yesus itu satu-satunya jalan selamat. Iya, satu-satunya jalan selamat. Tapi cara kita menyampaikan itu loh. Jangan kemelinti ya. Ngerti kemelinti ya, apa bahasa Indonesianya kemelinti itu ya. Pokoknya orang jadi tambah tidak senang gitu loh ya. Ada orang yang kemana-mana sembahyang bahasa roh itu pakai suara ya. Kalau anaknya lagi nakal, anaknya tambah pegel punya orang tua seperti itu ya. Haleluya. Mari kita punya hikmat. Apa hikmat? Hikmat itu iman. Orang yang punya iman punya hikmat. Kenapa orang tidak punya hikmat? Karena tidak punya iman. Iman dari mana? Firman. Balik lagi ke firman. Ayo, di mana ayatnya melayani Allah melalui hubungan dengan sesama? Ingat, selalu cuma ada 3 ya. Allah anak-anak di Matius 4:17, Allah Bapa Matius 17 ayat 5, dan Allah Roh Kudus. Di mana Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita itu di Wahyu 22 ayat 17. Semua ada 17-nya ya. Allah Anak Matius 4:17, bertobatlah percayalah. Allah Bapa bilang Matius 17 ayat 5, dengarkanlah, taatlah. Kemudian Allah Roh Kudus itu setialah. Matius 22 ayat 17, melayani Allah melalui hubungan dengan sesama. Kita punya sifat yang setia, ya setialah. Haleluya. Jangan suka pencolotan. Ada orang yang suka pencolotan. Di sini tidak cocok, Bu Hendri jahat. Terus lainnya lagi Pak Budi jahat, misalnya Pak Budi itu ya. Akhirnya lama-lama ndak cocok kemana-mana. Saya sering bilang, ya wis buka gereja dewe ya. Karena ndak cocok di mana-mana, akhirnya ndak ibadah. Banyak yang bilang sama saya, Bu Hendri sekarang saya ndak ibadah. Kok ke sini ndak cocok, ke sana ndak cocok, keliling-keliling. Ada lagi yang doanya gini, tiap hari Minggu doanya gini. Tuhan, tolong Tuhan pimpin saya hari ini harus ke gereja mana. Tiap hari Minggu doanya seperti itu. Ada itu ya. Tuhan, tolong Tuhan pimpin saya. Hari ini enaknya saya ke gereja yang mana ya? Karena banyak gereja, bingung. Setia. Wahyu 22 ayat 17. Ini ya. Roh Kudus itu jadi orang itu setia, jadi anak setia. Nggak terus jadi anak ngomong, Tuhan, aku hari ini enaknya jadi anaknya siapa ya Tuhan? Keliling ke tonggo-tonggo, aku tak jadi anakmu ya. Bukan, kamu bukan anakku, pulang ya. Kemana-mana merasa tidak diterima ya. Ada anak yang bingung, Tuhan aku tidak senang di orang tua ini, Tuhan cerewet setengah mati. Jadi suami ya gitu, Tuhan hari ini enaknya saya sama siapa ya Tuhan, ini bojoku cerewet ini ya. Tidak punya sifat setia ya. Mari
roh dan pengantin perempuan itu berkata, ini Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, kita terima Roh Kudus, kita terima kasih Allah. Marilah, ini loh, hidup kita adalah hidup yang mengundang. Marilah, hidup yang mengundang. Hubungan jangan tegang ya. Kemarin ada seorang anak, karena orang tuanya hubungannya tegang, anak ini juga tidak berani kepeti matinya ya. Orang tuanya dia manggil saya mami ya. Karena mamamu manggil saya mami, berarti kamu manggil saya emak ya. Tak bilangin, ayo ambil emak ya. Jalan. Jangan punya ganjelan di mana-mana. Orang yang tidak punya ganjelan tuh enak ya, kemana-mana ya enak, ketemu siapa-siapa ya enak, orang memang tidak punya ganjelan apa-apa. Haleluya, haleluya. Mari hidup yang menghadirkan surga ya, hidupnya itu marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Perhatikan tadi, habis dengar, kita dengar, kita yang ngomong, kehidupan kita itu ngomong, marilah. Haleluya, haleluya. Mari miliki hidup yang penuh sukacita, penuh damai. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau ya. Haleluya, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini air kehidupan. Sudah disediakan, istilahnya Bapak Gembala itu mek sak buku ya. Kalau kuliah macam-macam bukunya sak tumpuk ya. Adik ipar saya Amerika tuh senang baca ya, bukunya banyak. Kita itu cuma satu buku. Dimakan, dihafalkan, bagaimana hafalnya? Tidak usah bingung-bingung, dibaca balak-balik nanti hafal sendiri ya. Terus dibaca, tidak usah dihafalkan. Baca, diulang, hafal sendiri. Haleluya. Ini kehidupan yang mengundang. Marilah. Nanti diberi kesimpulannya sama Bapak Gembala. Saya serahkan Bapak Gembala. Tugas kita adalah apa tadi? Menghadirkan sorga. Allah benar-benar nyata dalam hidup ya. Sampai orang itu kalau ketemu kita harus ngomong ya. Banyak orang yang ketemu saya itu ngomong, ibu ini pasti ibu Gembala. Lo kok tahu dari mana ya? Sangat kelihatan Bu kalau ibu ini ibu Gembala ya. Bagaimana? Orang sampai bisa ngomong, kamu tuh betul-betul tidak ada durinya, tidak jadi duri di mana-mana ya. Bukan kesaksian kita. Orang harus bisa ngomong lagi. Ada orang dari Tiongkok ya. Jadi ngomongnya padane dewa Kuan Im ya. Kabeh wong mbok saknoe kon iku duduk Kuan Im kok dadi dewa Kuan Im ya. Terus cuma sembahyang ya. Saya sampai sering bilang kalau ada lomba diam di rumah itu saya menang ya. Karena saya tidak bingung keluar rumah ya. Allah benar-benar nyata dalam hidup. Mempercayai Allah dengan segenap hidup. Bertobatlah, percayalah, menyerahkan diri pada kehendak Allah, dengarkanlah, taatlah, dan melayani Allah melalui hubungan dengan sesama. Kita jadi orang yang setia, penuh kasih ya. Mengundang semua datang kepada Tuhan. Bukan datang ke gereja ini, datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Memang kita ingat firman Allah, banyak yang dipanggil apa? Sedikit yang dipilih. Kalau tempat ini makin sedikit yang hadir, bukan semoga, pasti dipilih sama Tuhan. Ya, soalnya ya di sini Ibu Henry, saya, anak-anak ngajar jalan sing kenceng, jalan sempit. Enak jalan nombok atau jalan sempit kalau di jalan raya? Nah, tol ya toh. Bablas akhirnya. Tapi kalau aduh macet, aduh sempit, gak kerasan.
Ya. Ya, memang di Alkitab juga sudah diberitahu dalam kitab Wahyu ada 7 gereja, beberapa jalan lebar, beberapa jalan sempit. Ya, memang jalannya seperti itu. Ya. Jadi kita sudah belajar firman Allah, ya, menghadirkan Kristus. Tadi Bu Hendy sudah bilang ada orang manggil ngomong sama Bu Hendy, kon niku gak ono rine. Artinya gak ono rine apa? Bandeng cabut apa? Bandeng cabut duri. Gak ono rine. Kalau bandeng itu masih hidup, dicabuti rine dicabuti apa? Ketepek sudah. Iya loh, sakit semua. Kita mau jadi bandeng tanpa duri, ya. Orang makan enak, menyenangkan, enak kalau ini. Tapi bandengnya loro kabeh disi. Itu Yesus seperti itu. Haleluya. Diolok, dihina, diapakan aja dah. Ya. Rini wis gak ono. Ya loh, cabut. Itu penderitaan. Ya. Tanpa penderitaan tidak ada kemerdekaan. Tanpa pengorbanan tidak ada kemerdekaan. Ya, kita terus belajar pikul salib, menyangkal diri. Ya. Itu memang sakit bagi daging. Tapi Tuhan beri kekuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kerajaan sorga bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, menghadirkan Kristus. Jadi jemaat itu dibina supaya Kristus itu mancep di hatinya, ya. Bukan di kelompok notok terus diambil korektornya perpuluhannya. Itu pengajaran sesat. Tapi ya, hamba Tuhan harus menancapkan firman sampai tembus di hatinya, sampai dia betul-betul bertobat. Dan terus dibina terus, ya, dibina terus. Ya. Namanya anak itu kadang-kadang dikasihani, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dibentak, ya. Supaya apa? Supaya itu jadi anak yang baik terus. Jadi jangan sampai nanti, ya, di pertengahan jalan, di akhir jalannya gagal, ya, binasa. Tuhan ingin kita terus dididik dari kecil, masa remaja, masa kaum muda, sampai tua, terus berjalan di jalan jalurnya kebenaran firman Allah. Ya, haleluya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam buat kita semua, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya. Sukacita kita, ya, dari Roh Kudus. Bukan karena duit banyak, bukan karena kita melayani sini, ya, bukan karena melihat jemaat wakil seneng, ya, semangat. Jemaat satu, jemaat berapapun tetap semangat, tetap sukacita, yakin bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, ya. Bukan jemaat yang banyak yang hadir, tidak masalah, sedikit banyak tidak masalah, tapi yang penting Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Terima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan, cuaca yang baik pada pagi hari ini. Kami bisa mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus firman Allah masuk dalam hati kami, mengingatkan kami semua, menyadarkan kami semua untuk senantiasa haleluya menghadirkan Kristus, menerima Kristus sampai ke dasar lubuk hati kami, tertancap, tertanam, sehingga hati jiwa kami mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian menghadapi situasi dunia ini. Apapun boleh terjadi, yang kami utamakan, yang kami harapkan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kami. Yesus beserta kami. Dia menjaga, melindungi, memelihara kami. Dia senantiasa mendoakan kami.
Dan juga kami terus tidak henti-hentinya berjaga berdoa di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Kami mau ingat Yesus, ingat kasih-Nya, ingat korbannya, ingat kemurahannya, ingat hukum-hukum dan peraturannya, sehingga kami terus boleh dipimpin di jalur yang benar sesuai firman Allah. Dan kami yakin sesuai dengan firman-Mu, kami mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kami butuhkan Tuhan sediakan, Tuhan tambahkan. Segala sakit penyakit dilalukan, haleluya. Roti airnya disediakan, hal dijamin oleh Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami lewati tahun 25 ini, kami jalani bersama-sama Engkau, haleluya. Terus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang dalam keadaan sakit,